Oke, ya kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya dan lancar-lancar puasanya. Ya, pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran P3K di pertemuan keempat bersama saya, Mr. Prince, salah satu admin dari GMI atau Guru Muda Indonesia. Oke, kita langsung aja ke ini ya, materi hari ini. Materi hari ini ada pelayanan publik dan pengembangan diri orang lain dan orang lain, sorry. Oke, dari dua ilustrasi gambar ini kita sudah bisa memahaminya. Pelayanan publik yang di sebelah kiri, pengembangan diri dan orang lain di sebelah kanan. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa yang kalian ketahui tentang pelayanan publik atau pengembangan diri dan orang lain? Pelayanan publik dulu deh. Ada yang kasih pendapat? Boleh di kolom komen atau di open aja mic-nya, boleh. Silakan. Sebelum kita mulai materinya. Oke, gimana? Ada yang mau ngasih pendapat? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, udah saya lanjut aja dah. Pada membuang waktu ya. Oke. Oke, pelayanan publik. Ini ada ilustrasi seorang customer service yang melayani beberapa konsumen atau pelanggan atau customer. Oke. Ya, pelayanan publik sendiri artinya adalah segala bentuk kegiatan, layanan atau interaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah. Maksudnya di sini instansi ya, atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oke, sebentar. Ya. Jadi di sini adanya kegiatan layanan ya teman-teman ya. Ada kegiatan layanan. Nah, kemudian ada juga interaksi. Jadi kalau misalnya melayani seseorang itu akan ada interaksi. Biasanya instansi yang melayani itu pemerintah, lembaga publik. Dia melayani apa? Kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oke. Pelayanan publik bertujuan memberikan manfaat, ya. Ingat-ingat, memberikan manfaat kepada warga negara atau penduduk dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain sebagainya. Oke. Sebelum itu, teman-teman perlu ketahui bersama bahwa fungsi memiliki kartu identitas atau single identity itu untuk mendapatkan pelayanan publik, salah satunya itu. Jadi kalau orang tidak punya KTP itu ya tidak bisa diberikan pelayanan fasilitas publik gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan saja aspek-aspek pelayanan publik. Nah, indikator yang mungkin muncul dalam soal atau pertanyaan terkait aspek pelayanan publik ya yang Anda sebutkan, misalnya ada sikap ramah tamah, mengutamakan pelayanan dan orang, ada kesetaraan, ada transparansi, ada kepuasan pelanggan, ada rasa adil, kemudian sikap ramah, memberikan pelayanan dengan sungguh-sungguh, secara ikhlas, membantu orang lain menyelesaikan masalah. Oke. Teman-teman semua yang ikut belajar di sini adalah calon-calon aparatur sipil negara atau ASN, yang mana tugas fungsi pokoknya adalah melayani publik. Oke, yang pertama, pelayanan ini mencakup sikap dan perilaku petugas pelayanan terhadap masyarakat. Nah, jangan salah, seorang guru itu juga melayani kebutuhan peserta didiknya dan juga kebutuhan masyarakat
sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Anania 4, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, proses komunikasi yang efektif, sopan. Jadi dalam berkomunikasi untuk pelayanan publik itu harus efektif, kemudian sopan, memberikan informasi atau bantuan yang dibutuhkan. Kesediaan untuk mendengarkan, ya, saran dan masukan dari masyarakat. Biasanya saran dan masukan ini kalau sekarang kan sudah canggih ya, diberikan lewat Google Form, biasanya mengisi survei seperti itu. Kemudian upaya memastikan pelayanan yang adil dan setara bagi semua. Harus adil dan setara. Jadi kalau misalnya ada yang menyerobot antrian, itu tidak diperbolehkan. Kita harus tegas dan juga tapi sopan gitu. Tidak hanya tegas tapi harus sopan. Transparansi dalam pelayanan termasuk penyediaan informasi yang diperlukan. Jadi secara transparan itu maksudnya tidak ada yang kita tutup-tutupi untuk menguntungkan misalnya keluarga, kerabat, atau teman kita. Info-info penting itu harus disampaikan dengan transparan. Yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan publik. Nah, ini juga menjadi hal yang penting bahwa setelah proses pelayanan itu akan nanti ada evaluasi dan juga harus terjadi perbaikan berkelanjutan. Kalau tidak ada, itu tidak masuk di dalam indikator atau aspek pelayanan publik. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum ke tips dan trik, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ini diam-diam baik, ini masih pagi nih. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutlah. Aman? Oke, kata Kak Putri aman. Oke, kita lanjut. Ya, terkait tips dan triknya. Nah, tips dan trik ini kita harus menemukan kata kunci atau keyword dalam soal atau pertanyaan terkait aspek pelayanan publik. Apa aja kata-kata kuncinya? Contohnya ada kata bagaimana, apa, mengapa. Ya. Kenapa kata bagaimana, apa, dan mengapa ini masuk? Karena salah satu indikator tadi dalam melayani masyarakat atau melayani customer tadi, pasti akan ada pertanyaan bagaimana caranya mendapatkan pelayanan, kemudian apa saja layanan yang bisa didapatkan dan mengapa harus melalui prosedur ini gitu. Kemudian ada sikap, proses, evaluasi, ada kesetaraan, ada transparansi, ada kepuasan pelanggan. Jadi tujuan utama itu adanya kepuasan pelanggan. Harus bersikap adil, ramah, ikhlas, membantu, dan sebagainya. Seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, perhatikan kata-kata yang berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti ada kata pelayanan, kemudian masyarakat, ada kata petugas, ada pemerintah, ada lembaga publik, ada warga negara, hak, kepentingan, dan yang lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada analisis konteks dan hubungan antar kata-kata. Nah, ini adalah parts yang paling penting nih. Banyak rekan-rekan kita, termasuk mungkin saya sendiri, yang kadang-kadang masih bisa terkecoh atau tertipu. Bagaimana caranya supaya tidak tertipu atau terkecoh? Ya ini, kita harus menganalisis konteks. Konteks dari sebuah pertanyaan soal, kemudian pengantar soalnya, dan kata-kata yang ada untuk memahami apa yang sebenarnya diminta. Kalau di ilmu bahasa itu makna tersirat. Kalau tersurat kan seperti kata atau kalimat yang ada di sini, ini namanya tersurat, artinya tertulis gitu ya. Kalau tersirat kan makna yang ada di balik kalimat gitu, tersembunyi. Jika pertanyaan mengacu pada aspek pelayanan publik tertentu, contohnya kata-kata yang relevan seperti kata sikap, ramah, transparansi, dan kepuasan pelanggan. Jadi kita harus memperhatikan nih kata-kata relevannya. Tidak lari dari sini nih, ada sikap ramah, transparansi atau kepuasan pelanggan. Jadi
tiga kata ini biasanya selalu muncul dalam soal. Kalau misalnya tidak muncul, berarti teman-teman harus memahami ini, analisis konteks ini. Kenapa menjadi penting? Karena sebentar. Bentuk soal itu ada 4. Yang pertama, ada soal panjang, jawaban pendek. Yang kedua, soal pendek, jawaban panjang. Yang ketiga, soal pendek, jawaban pendek. Yang keempat, soal panjang, jawaban panjang. Nah, biasanya soal yang membutuhkan analisa adalah soal yang panjang, jawaban pendek, atau soal yang pendek, jawabannya panjang. Itu yang butuh analisis mendalam, gitu teman-teman ya. Jadi selalu banyak latihan soal dan memahami apa sih sebenarnya makna tersirat dari pertanyaan soal dan pengantar soal. Oke, kita lanjutkan saja. Kita ke keyword atau kata kunci. Nah, silahkan bagi teman-teman yang mau screenshots atau mau di capture silahkan. Ya, ini deh, silahkan di capture. Oke, ada kata pelayanan, sikap, ramah, kesetaraan seperti yang sudah saya bacakan tadi. Ada lagi tambahan di sini, ada hak, ada kata petugas, kemudian membantu. Ini kata-kata ini rata-rata adalah kata kerja. Kalau di beberapa bimbel, mungkin teman-teman yang ikut bimbel, contohnya kayak bimbel Lili atau memperhatikan YouTube-nya Kak Lili Hernawati itu, dia selalu bilang untuk menjawab itu pilihlah jawaban yang memperlihatkan tindakan nyata, positif, kemudian terkait dengan konteks. Nah, sama seperti yang saya sebutkan tadi, apalah artinya kita memahami ini, tapi kalau kita tidak paham ini, analisis konteksnya. Nih, kalau analisis konteksnya nggak paham, wah pasti kejebak tuh. Oke, bentar ya. Oke, ada kata proses, kesediaan mendengarkan. Tadi ada semua sudah itu ya. Nih, ada lagi tambahan penghargaan terhadap masyarakat. Kemudian penerimaan masukan, kecepatan tanggap, dan lain-lain sebagainya. Jadi keyword atau kata kunci ini yang menghubungkan, mencari makna untuk menganalisis soal. Oke, selanjutnya kita ada soal, tapi satu soal saja. Sebelum soal ini, saya mau teman-teman bertanya. Jadi kalau misalnya guru kan ya, ngajar di sekolah, teman-teman ini kan rata-rata kan calon-calon guru ya, calon-calon ASN. Kalau misalnya setelah mengajarkan itu, memberikan materi kan pasti harus ada yang tanya. Nah, untuk mengecek itu apakah teman-teman paham, silahkan bertanya. Kalau enggak ada, saya yang bertanya nih teman-teman. Tinggal pilih nih, mau kalian yang bertanya atau saya yang bertanya. Ayo, silakan. Saya kasih kesempatan teman-teman. Yang mau bertanya silahkan. Enggak ada? Enggak ada yang bertanya nih? Oke, saya yang bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke, dari materi yang telah saya paparkan tadi atau saya sampaikan, bisakah Anda memberikan rangkuman sedikit saja mengenai apa aspek pelayanan publik yang Anda pahami? Silahkan, ada yang mau jawab, boleh raise hand atau langsung open mic, silahkan. Saya kasih waktu berapa ya untuk menunggu nih ya, 15 detik deh, saya tunggu ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, ada nggak? Halo teman-teman, masih bersama saya di sini? Gantian ya, biasanya di sekolahan kamu orang yang ini ya. Siapa yang mau bertanya silakan, di open aja mic-nya atau diketik pesannya boleh, nanti saya. Oke, kata Kak Putri, pelayanan publik itu
memberikan pelayanan ke masyarakat sesuai dengan kepentingan aturan. Ya, boleh. Ada lagi? Tuh, boleh dicatat teman-teman buat ini ya, apa namanya? eh, Tambahan masukan atau insight. Ada lagi yang mau memberikan ini tambahan? Apa yang sudah Anda pahami tentang pelayanan publik? Nggak ada? Tidak boleh diskriminasi. Ah, benar. Atau memihak. Betul-betul. Ada lagi? Apa saya tunjuk nih orang-orangnya nih? Oh, ada Kak Devi. Walaupun lagi bad mood atau jam istirahat, harus tetap melakukan pelayanan terbaik. Iya, betul. Jadi, namanya kita kerja ya. Sesuai dengan aspek manajerial tuh harus mengutamakan kepentingan organisasi atau instansi gitu ya. Responsif dan solutif. Oke, bisa. Ada lagi yang mau menyampaikan? Mungkin penambahan ini teknologi. Oke ya. Oke, jadi dari tiga, oh ada lagi nih, Kak Putri nambah lagi nih. Oh, Kak Putrinya ada dua, sorry. Tadi Kak Putri Nur Anggraini, ini Kak Putri Mardiana. Harus mengutamakan kepentingan pelayanan publik atau instansi dan jangan terkecoh dengan pilihan seolah-olah mengutamakan kepentingan pribadi. Ya, benar. Jadi kadang-kadang di soal itu ada pengecoh atau yang mengaburkan konteks pertanyaan. Nah, biasanya itu menggunakan kata tetapi gitu. Meskipun dia memberikan sebuah pengantar kalimat yang mana kita diberikan waktu untuk melayani misalnya 30 menit. Tetapi keadaan Anda mendapati bahwa keluarga Anda itu sedang dalam kondisi darurat. Manakah yang Anda dahulukan kayak gitu kan? Itu tuh biasanya pilihan-pilihan seperti itu yang harus kita hati-hati ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan insight-nya. Kita lanjutkan untuk materinya. Oke. Ya, ini ada soal. Silahkan teman-teman kerjakan. Saya kasih waktu 10 detik atau 15 detik nih. Silahkan dijawab teman-teman. Di kolom komentar boleh jawabannya sambil saya pantau. Dibaca dulu, kemudian nanti dijawab. Silahkan ya. Oke, ini banyak yang jawaban ya. Mantap, mantap. Oke, ya. Terima kasih teman-teman sudah menjawab. Kita cek ya. Kita baca dulu soalnya. Sebagai seorang pejabat di sebuah lembaga pemerintah, posisi kita adalah pejabat. Anda bertanggung jawab atas layanan publik dalam sebuah dinas yang berfokus pada pendidikan. Oke. Suatu hari, seorang warga datang untuk mengadukan masalah yang dihadapi dengan proses pendaftaran sekolah anaknya. Dia merasa bahwa pendaftaran tidak transparan dan dia merasa tidak diberi kesempatan yang sama. Berarti ada ketidakadilan. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Oke. A. Anda akan menghargai keluhannya. Oke, menghargai dan memberikan penjelasan mendalam tentang proses pendaftaran sekolah anaknya.
memastikan bahwa proses tersebut transparan. Anda akan mencatat, oke, masukan dan saran warga ini untuk meningkatkan proses pendaftaran. Oke, jadi tindakan yang dilakukan adalah mendengarkan keluhannya, memberikan penjelasan, kemudian memastikan proses tersebut transparan. Kemudian dengan cara mencatat saran dan masukannya untuk meningkatkan proses pendaftaran. Oke, ini boleh disimpan dulu ya. Jawaban ini bagus. B, Anda akan mengabaikan. Oke, tidak usah dibaca semuanya. Kalau sudah ada kata mengabaikan, langsung disilang. C, Anda akan mencoba meyakinkan warga ini bahwa dia salah dan bahwa dia seharusnya tidak merasa tidak setara dalam proses pendaftaran. Anda akan menekankan pentingnya kepatuhan warga terhadap aturan yang berlaku. Oke, di sini tindakannya adalah mencoba meyakinkan, memberikan penjelasan bahwa tidak seharusnya yang mengadu ini merasa tidak setara gitu. Dia mementingkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ini kurang baik ya. Kalau saya silang nih. Yang D, Anda akan memberikan warga ini uang kompensasi. Nah, ini nggak jelas juga nih. Sebagai bentuk permintaan maaf atas pengalaman buruk yang dia alami. Berharap. Nah, jangan. Kalau ada kata berharap tuh jangan ya teman-teman. Sebuah harapan itu bukanlah tindakan nyata. Jadi nggak usah. Oke, kemungkinan besar jawabannya adalah A. Dari melihat aspek-aspek yang sudah kita bahas. Oke, silakan kita lihat jawabannya. Oke, poin tertinggi adalah A. Ya, kenapa poin D bisa 3, Kak? Nanti kita baca alasannya. Oke, pilihan A mendapatkan poin tertinggi karena mencerminkan tindakan yang berorientasi pada pelayanan publik. Ya, karena dia sangat lengkap ya. Tindakan yang dilakukan itu, coba kita baca lagi. Nah ini, tindakannya tuh kita mendengarkan keluhannya, kemudian memberikan penjelasan yang mendalam, selanjutnya mencatat masukannya, dan kita juga memastikan bahwa hal tersebut akan diperbaiki menjadi lebih transparan dengan mencatat masukan ini. Oke, itu adalah beberapa cara untuk melakukan atau memberikan pelayanan. Oke, langsung kita ke pilihan D ya. Kenapa poin 3? Ini dapat poin sedang atau 3. Meskipun pejabat mencoba memberikan kompensasi, pendekatan ini tidak benar-benar mengatasi akar masalah ketidaksetaraan. Dalam proses pendaftaran, lebih penting untuk memastikan transparansi dan kesetaraan dalam layanan publik daripada sekedar memberi kompensasi. Oke. Jadi istilahnya pejabat ini karena dia banyak uang, ya udah gua kasih lo deh duit supaya tidak ngadu-ngadu gitu, atau supaya permasalahan lo beres, lo bisa daftar di sekolah lain gitu kan. Enggak gitu caranya ya. Jadi hal itu tidak baik. Oke, kita lanjut ke aspek selanjutnya ya. Bagaimana teman-teman, setuju kita lanjut? Oke, untuk soal dari materi ini nanti saya buatkan soal lagi deh. Mudah-mudahan saya bisa buat 10 soal untuk aspek pelayanan publik, nanti yang pengembangan diri juga 10 soal. Tapi sabar, kontennya nggak bisa langsung dibuat hari ini. Kalaupun bisa nanti paling malam ya. Soalnya nanti siang ini saya mau buatkan untuk yang aspek sebelumnya. Apa aspek sebelumnya? Ada yang ingat? Yang join kemarin? Ayo, apa aspek sebelumnya? Orientasi pada hasil. Ini saya buatkan lagi orientasi pada hasil. 5 nomor aja tapi. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan aja pembahasannya. Nah, mungkin ada yang ini. Ada yang kasih komen di kolom komentar? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan.
Oke, lanjut ya, aman ya. Oke, kita lanjut. Oke, pengembangan diri dan orang lain. Oke. Oke, sebelum dimulai untuk teorinya, kenapa sih kita harus mengembangkan diri kita, kemudian juga mengembangkan diri orang lain? Kenapa? Apa alasannya kita harus mengembangkan diri, teman-teman? Ngapain repot-repot kita mengembangkan diri? Alasan utama mengembangkan diri apa, teman-teman? Ada yang tahu? Meningkatkan kompetensi. Ya, meningkatkan kompetensi supaya apa, Mas Jaja? Adaptif, oke. Supaya apa kita meningkatkan kompetensi? Mas Jaja, Mbak Putri. Kenapa harus ditingkatkan sih kompetensinya? Kenapa? Kenapa harus ditingkatkan? Kenapa yo harus ditingkatkan? Oke, kalau dari saya, mengasah kemampuan agar kinerja lebih baik. Oh, bagus, boleh. Kalau saya ya, secara pribadi dapat menginspirasi menjadi ASN yang profesional, IDD, agar bisa menjadi ASN yang up to date. Oke, bagus bagus jawabannya. Oke, jadi gini, secara umum ya, kenapa seorang pelayan publik atau misalnya seorang ASN atau seorang karyawan supaya bisa terima gaji, benar-benar Mas Mas Anwar ya. Jadi kompetensi itu harus ditingkatkan karena terkait dengan perkembangan zaman yang terus dinamis atau berubah, di mana kita butuh soft skill dan hard skill yang up to date, yang terbaru, yang terupdate. Karena zaman sekarang kalau kita terlambat untuk mengejar kompetensi yang harus dimiliki, nanti kita kalah sama generasi yang lebih muda. Mungkin teman-teman di sini range usianya 20 tahunan ya. 23, 25 mungkin ya. Kalau untuk saya yang usia 30-an ini, walaupun saya berusia 30-an, saya tuh berusaha untuk update skill. Contohnya aja mengadakan Gimit ini ya. Tidak semua orang itu paham gimana sih Bang cara mengoperasikan Gimit, gimana caranya record layar, kemudian gimana caranya mencoret-coret bahan presentasi gitu. Gak semua orang bisa itu. Padahal itu skill yang basic gitu. Belum misalnya nanti kita menggunakan AI dan yang lain sebagainya. Jadi perkembangan yang sangat pesat itu menuntut kita untuk mengembangkan diri kita. Kemudian, kenapa sih harus kita mengembangkan juga orang lain? Kenapa? Kalau diri kita tadi kan supaya kita lebih ini ya, lebih profesional kata kalian, menjadi ASN yang baik supaya dapat gaji gitu kan ya. Tadi kata Mas Anwar. Kalau kita mengembangkan orang lain alasannya apa? Ada yang bisa kasih tanggapan? Boleh open mic aja biar interaktif, kalau ngetik-ngetik doang mah kagak seru. Oke, yang baru bergabung selamat bergabung, disimak. Ya, ada yang bisa kasih ini tanggapan atau masukan? Mengapa kita harus juga mengembangkan diri orang lain? Kenapa? Pentingnya buat kita tuh apa gitu? Ada yang bisa kasih jawaban? Kalau kalian bisa kasih jawaban, nanti saya buatkan 10 soal deh yang ini. Sebenarnya saya mau buatnya tuh 5-5 aja. Kalau kalian jawabannya tepat, saya buat 10. Coba. Nanti saya buatin. Ayo, ada yang mau ngasih tanggapan kenapa harus mengembangkan diri orang lain? Tadi kan kalau mengembangkan diri sendiri kan memang wajib. Kalau orang lain tuh kenapa? Alasannya apa? Ada yang bisa kasih tanggapan, masukan? Supaya ada rasa empati. Bukan. Kalau empati itu sikap yang wajib untuk dimiliki oleh setiap orang. Itu nanti masuk di sosial kultural. Nah, supaya teamwork lebih upgrade. Oke, boleh. Inspirasi. Inspirasi no. Supaya teamwork lebih update. Enggak, masih kurang tepat. Supaya bisa bermanfaat untuk orang lain.
Sedikit lagi, ayo. Menciptakan dunia kerja yang profesional. Oh, itu sudah terlalu general tuh, terlalu gede dia. Yang spesifik coba. Kepercayaan diri. Ah, enggak, belum kena itu. Apa, teman-teman? Ayo, nyerah kah kalian? Ayo, coba yuk. Kompak. Ya, kalau kompak kan wajib itu ada di kerja tim. Itu wajib. Enggak, sekarang saya tanya, kenapa harus bisa mengembangkan orang lain? Potensi bisa terasah. Iya, memang itu adalah salah satu tujuannya. Tapi intinya, kenapa harus mengembangkan diri orang lain? Belum ada yang bisa jawab? Oke. Ya, kalau bermanfaat bagi orang lain, memang pasti. Maju, iya. Jelas. Oke, nyerah. Tidak ada yang ini. Lagi baca modul. Aduh, aduh. Memberi kesempatan peluang berkembang. Itu poinnya ada. Amal jariah. Nah, itu pasti Mas, otomatis tuh kalau amal jariah tuh. Intinya, ayo apa yuk? Kenapa harus mengembangkan diri orang lain atau rekan kerja kita? Saya kasih clue lah. Mengapa harus mengembangkan diri rekan kerja kita atau orang lain? Kenapa? Why? Supaya sama sukses. Ya, oke. Okay. Meningkatkan kinerja itu pasti, itu adalah tujuan akhirnya. Berkembang, tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Nyerah, oke, nyerah ya, sudah ya. Udah nyerah ya. Saya hitung sampai 3 nih. Satu, 2, 3. Oke, nyerah. Jadi gini teman-teman ya. Ya, silakan silakan Kak Devi. Nah, itu bagian dari penjabarannya. Saya minta intinya. Ada? Ada lagi yang lain yang bisa ngasih? Atau kamu mau ngasih jawaban yang lain? Cukup? Oke, kayaknya nyerah ya kalian. Ya udahlah. Ya udah, soalnya 5-5 deh nanti ya. Karena nggak ada yang bisa jawab nih. Iya, itu pasti. Semua yang kalian sebutkan tuh itu pasti, itu wajib. Tapi intinya adalah apa teman-teman? Intinya adalah karena suatu hari Anda akan menjadi seorang apa? Atasan. Ya, teman-teman. Anda menjadi seorang atasan atau pimpinan. Itulah pentingnya kompetensi mengembangkan diri sendiri dan juga orang lain. Kalau kita untuk kekompakan tim dan lain-lain sebagainya itu wajib. Maksud saya tuh kenapa ada kompetensi itu gitu. Karena suatu hari Anda akan menjadi pimpinan. Jadi saat Anda menjadi pimpinan, Anda itu akan bisa ndak bisa, mau ndak mau harus mengembangkan bawahan Anda. Itu dengan cara apa? Memberi dia pelatihan, memberi dia diklat, kemudian eh, apa namanya, rapat rapat apa namanya, rapat ini tahunan, evaluasi gitu kan, ada assessment. Itu dia, ada assessment, kuncinya di situ. Jadi suatu saat kita itu tidak akan stuck di satu jabatan tertentu atau di posisi tertentu. Anda akan memimpin orang lain sehingga Anda perlu mengembangkan diri orang lain. Nah, ini banyak orang yang nggak paham nih, kenapa gitu. Kenapa sih wajib mengembangkan diri orang lain? Kalau kompetensi diri kan wajib ya. Kalau orang lain kenapa? Karena suatu saat kita akan menjadi seorang atasan. Itu ya teman-teman, itu boleh dicatat atau di sebagai notes aja, memperingatkan diri kita termasuk saya sendiri nanti kalau jadi ASN harus paham itu. Oke, kita lanjut aja ke materinya. Oke. Oke, terlihat semuanya aman? Aman ya? Oke, pengembangan diri dan orang lain. Pengembangan diri adalah proses perbaikan. Tadi teman-teman sudah menyebutkan tuh, ada peningkatan kualitas diri seseorang, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan potensi pribadi. Oke, ini ya, ini yang penting. Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan potensi. Jadi semua hal, aspek yang ada di dalam diri kita dan juga
nanti bawahan kita atau anak buah kita, rekan kita itu juga harus ditingkatkan gitu ya. Nih, pengembangan diri orang lain adalah upaya membantu orang lain dalam meningkatkan kemampuan dan potensinya melalui bimbingan, pelatihan, dan dukungan. Itu yang saya tadi sebut. Nah, biasanya potensi kita untuk memberikan bimbingan, pelatihan, dukungan ini potensi kita saat menjadi apa teman-teman? Atasan atau ketua tim gitu kan. Oke, ada yang mau berpendapat? Boleh? Gimana? Ngantuk nih, orang nih, puasa nih. Oke, aman ya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Diingat-ingat, kalau mau di screenshot saya hapus dulu ini coretannya, silakan. Tapi nanti materinya akan saya bagi di kolom deskripsi YouTube saya, atau kalau misalnya nggak bisa di-download, teman-teman boleh japri di grup atau chat aja, Bang nggak bisa ininya materinya, nanti saya bagikan. Gratis ya teman-teman, aman aja. Oke, jadi intinya kita harus ingat-ingat bahwa kalau mengembangkan diri sendiri itu proses perbaikan, ada proses ya. Peningkatan kualitas dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan potensi. Kalau orang lain itu membantu. Oke, jadi ada dua hal yang penting untuk diingat. Kalau pengembangan diri orang lain itu adalah proses kita membantu orang lain. Kalau pengembangan diri sendiri, itu kita yang melakukan proses perbaikan dan peningkatan kualitas diri. Kualitas diri yang dimaksud ya ini tadi, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan potensi. Oke, kita lanjut ya. Oke, indikator yang sering muncul pada soal. Nah, indikatornya apa saja? Atau aspeknya apa? Indikator yang sering muncul pada soal atau pertanyaan terkait aspek pengembangan diri dan orang lain. Yang pertama ada semangat dalam mengembangkan kemampuan dan kesuksesan. Ini harus ada semangat. Kemudian semangat berprestasi, pengembangan diri pribadi, meningkatkan ini nih, kemampuan bawahan. Ini tadi yang saya maksud. Karena kita posisi sebagai atasan atau pemimpin. Dengan memberikan contoh, memberi contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan atau petunjuk teknis. Nah, kalau di instansi teknis tuh ada tuh namanya petunjuk teknis gitu. Oke, memberikan umpan balik atau feedback. Nah, kalau di guru umpan balik ini apa namanya, teman-teman? Ada yang tahu? Saya sambil merefresh aja. Umpan balik namanya apa? Ayo, umpan balik. Oke, silakan. Open mic. Yang raise hand, boleh. Refleksi. Ya, good. Seger nih masih ilmunya nih, mantap. Ya, jadi kita ada refleksi. Refleksi diri dan refleksi peserta didik ya. Kemudian ada membimbing. Ini pasti kalau posisi membimbing sebagai atasan. Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran. Nah, ini juga tugas seorang atasan. Jadi kalau ada membimbing, menyusun program, menciptakan situasi, mendorong organisasi, ini lebih banyak tugas dari seorang atasan atau ketua tim. Biasanya tuh di soal penyebutannya tuh pimpinan, ketua tim, atasan. Nah, itu seperti itu ya. Yang terakhir, menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan. Nah, kalau di Kemendikbud itu ada pengembangan kompetensi berkelanjutan atau PKB. Itulah namanya, kita punya itu namanya SIM PKB. SIM PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oke, nanti kalau teman-teman sudah lulus tes P3 kan pasti ada tuh PKB-nya itu ada. Kemarin tuh ada yang PKB guru bahasa Inggris, guru PAUD, sama SD kalau nggak salah. Sama guru penjas ada kemarin. Kalau nggak salah, saya ingat di tahun kemarin. Waktu saya masih honor di sekolah negeri, jadi sekarang dirumahkan. Oke ya, kita lanjut aja ke tips dan triknya. Nah, tips dan trik. Oke, tips dan trik ini yang harus dikuasai adalah memahami kata kunci dalam soal dan pilihan jawaban, teman-teman.
Yang pertama ada mengidentifikasi kata kunci soal. Bacalah soal dengan cermat, identifikasi kata kunci yang menyoroti atau yang tertulis ya di soal biasanya aspek pengembangan diri dan orang lain seperti kata semangat, pengembangan diri, membimbing, umpan balik atau refleksi dan sebagainya. Yang kedua ada perhatikan konteks. Pastikan Anda memahami konteks soal untuk menentukan jawaban yang paling relevan dengan situasi yang dijelaskan dalam pertanyaan. Jadi ada satu contoh soal yang ini ya, apa namanya, membutuhkan pemahaman. Biasanya soal-soal yang panjang itu kita harus pahami dulu konteksnya. Oh, soal ini arahnya mau kemana nih? Posisi kita sebagai apa di soal ini? Kemudian masalahnya apa yang dihadapi? Solusinya bagaimana? Kemudian, apakah solusi yang kita dapatkan atau diberikan di dalam pilihan ganda ini sudah mencakup aspek win-win solution atau berkeadilan? Kalau belum, jangan dipilih. Kemudian, apakah jawaban ini lengkap sesuai dengan permintaan soal gitu? Kalau misalnya sudah memenuhi semua unsur itu, udah dipilih gitu. Pasti poinnya adalah 4. Insya Allah ya. Yang terakhir ada perhatikan pilihan jawaban. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi, yang berfokus pada pengembangan diri dan orang lain. Pilih jawaban yang menunjukkan komitmen. Nah ini teman-teman, komitmen membantu orang lain mengembangkan kemampuan mereka, mencerminkan semangat dalam mencapai kesuksesan. Oke, tujuan utamanya adalah mencapai kesuksesan bersama untuk instansi atau organisasi. Jadi, lagi-lagi saya ingatkan teman-teman, untuk kompetensi manajerial saling terkait dari aspek yang pertama integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian ini pelayanan publik yang tadi, dan pengembangan diri dan orang lain, serta yang selanjutnya dan yang selanjutnya. Jadi, apa ya, di setiap soal itu biasanya ada 2 aspek yang terkait. Contoh misalnya aspek integritas dengan pelayanan publik gitu. Itu kadang-kadang yang bikin orang bingung. Nah, soal ini mau lari kemana? Makanya saya bilang, kami di GMI buat kesimpulan atau rangkuman ini berdasarkan hal tersebut, mengatasi soal-soal yang seperti itu. Jadi harus memperhatikan ini indikator, ya kan? Kemudian memperhatikan kata kunci. Nah, ini dia teman-teman ya, kata kunci atau keyword. Oke, silahkan kalau mau di screenshot atau di capture boleh. Oke, sudah? Nah, kalau sudah saya sambil jelasin aja ya. Oke, pengembangan diri, kemudian ada semangat, ada umpan balik atau refleksi, ada bimbingan, pengembangan kemampuan, ada kata kesuksesan, ini yang baru ya tadi, meningkatkan potensi, dorong pembelajaran, peningkatan kinerja, ini yang biasanya muncul di soal, tanggung jawab, berbagi ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada kata-kata berbagi pengetahuan itu bisa masuk di pengembangan diri dan orang lain. Nah ini lagi yang paling penting ada kolaborasi. Kolaborasi ini juga masuk di aspek kerjasama ya. Ada bawahan, ada rekan kerja, ada kata dukungan. Biasanya yang sering muncul ini dukungan, membantu gitu ya. Program pengembangan, kemampuan belajar dan manajemen pembelajaran. Oke, sebelum ke soal, saya ingatkan aja untuk teman-teman semua yang sudah pernah ikut tes P3K atau yang belum ya. Untuk soal P3K itu, soal P3K itu pasti menggunakan bahasa yang formal nanti dalam teksnya. Dan bahasa formal itu pasti membutuhkan pemahaman kosakata yang baik. Jadi banyak-banyak latihan soal itu sangat penting untuk kalian belajar, memaksimalkan poin yang ada, memahami apa maksud soal. Jadi kalau belajar tuh ndak hanya ngerjain soal, jawab-jawab soal enggak, tapi memahami dulu kenapa soalnya ini begini, ini yang dicari dari aspek soalnya apa gitu.
Kalau dari saya sih seperti itu belajarnya. Kalau teman-teman saya nggak tahu. Oke, ada yang mau bertanya atau memberikan insight sebelum kita ke soal? Kita punya waktu sekitar 14 menit lagi ya sebelum Jimit-nya ini selesai, karena ini yang Jimit apa namanya? Free gitu ya. Suara saya jelas aja kah teman-teman atau ada hilang-hilang? Mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara saya hilang-hilang. Oke, jelas aja ya. Tapi nanti kalau misalnya yang ketinggalan atau suara saya sempat hilang, nanti di recordingnya insya Allah aman ya di YouTube-nya. Ya, nanti dibantu untuk subscribe YouTube-nya admin ya, supaya rajin deh bikin kontennya, dan teman-teman juga bisa belajar nih. Saya juga bisa belajar bareng dengan teman-teman. Oke ya, kita lanjut aja ke soalnya yang terakhir. Silahkan dikerjakan, saya kasih waktu 1 menit deh, boleh. 10.41 di tempat saya, 10.42 selesai. Silahkan dikerjakan. Nanti dituliskan di kolom komentar ya jawabannya, boleh. Oke, ada yang jawab B ya. Oh, rata-rata jawab B ya. Wah, jago kali kalian. Belum 1 menit ini. Mantap. Oke, kita lihat ya soalnya. Karena teman-teman mayoritas jawab B, kita lihat apakah jawabannya B. Sebagai seorang pejabat pemerintah, ya posisi kita seorang pejabat. Lagi-lagi seorang pejabat yang bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia di suatu daerah. Pengembangan SDM. Anda merasa perlu meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai di lingkungan Anda. Bagaimana Anda akan menjalankan tugas ini? Nah, yang ditanyakan ini adalah tindakan atau apa yang akan kita lakukan terkait dengan tugas yang ada. A. Mengidentifikasi kelemahan pegawai dengan teliti dan memberikan mereka sanksi tegas jika tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. Pilihan A ini bagus nih teman-teman, karena salah satu tugas seorang yang bertanggung jawab mengembangkan SDM itu dia harus tahu kelemahan pegawainya apa, kemudian apakah sudah memenuhi kompetensi atau tidak. Tapi negatifnya di sini adalah langsung memberikan sanksi, tapi masih bisa dipilih ya, kita nggak tahu poinnya berapa. B. Mengadakan pelatihan, workshop berkala untuk pegawai dengan mengundang ahli di berbagai bidang agar mereka dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Ini bagus nih. Kenapa? Di sini ada kata mengadakan pelatihan. Nah, mengadakan pelatihan ini adalah salah satu aspek atau indikator untuk meningkatkan kemampuan rekan kerja atau bawahan kita. C. Mengambil keputusan tanpa konsultasi. Wah, ini kalau sudah ada negatif seperti ini, jangan dipilih, langsung dieliminasi. Yang D. Mendorong pegawai untuk bersaing satu sama lain. Mendorong pegawai bersaing dalam mencapai kemajuan dan kenaikan pangkat untuk memberikan insentif finansial. Mendorong untuk bersaing. Ini boleh sih sebenarnya. Jadi A, B, D ini poinnya antara 2, 3, 4 ya. Kira-kira yang mana yang poin 4? Apakah B sesuai dengan yang kalian pilih tadi? Saya rasa mungkin jawabannya B ya. Tapi kita lihat dulu jawabannya. Oke, jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Ya, yang A poinnya 2. Kenapa? Kenapa poin 2? Kita lihat alasannya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan identifikasi kelemahan pegawai dengan teliti dan memberikan sanksi tegas jika tidak memenuhi standar mungkin mendapat dukungan sebagian.
Namun pendekatan ini cenderung otoriter dan dapat menciptakan ketidakpuasan di antara pegawai. Pendekatan ini kurang mendorong pengembangan diri yang positif. Oke, di sini seperti yang saya bilang tadi, ada kata memberikan sanksi yang tegas. Nah, kata sanksi yang tegas inilah yang menunjukkan bahwa pilihan jawaban A ini cenderung bermakna negatif, tapi masih bisa dipilih. Kenapa? Karena eh, pilihannya tadi adalah mengidentifikasi, itu kan tindakan nyata dan positif ya. Cuma jeleknya di sini adalah ada kata memberikan sanksi jika tidak memenuhi standar. Oke, yang B, kenapa dia poinnya bagus? Karena dia paling efektif dalam pengembangan diri dan orang lain. Dengan mengadakan pelatihan dan workshop berkala, pegawai melalui mengundang ahli di berbagai bidang, Anda memberikan peluang bagi pegawai tersebut memperluas pengetahuan dan keterampilan. Oke, apa tadi kemampuan yang dikembangkan? Pengetahuan, keterampilan, apa lagi? Ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat? Apa? Pengetahuan, keterampilan, apa lagi tadi? Ayo, apa ya? Baru belajar sebentar, lupa sudah. Sikap dan juga potensi di diri. Oke, jangan lupa ya. Yang dikembangkan adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan potensi diri. Gitu ya. Nah, tadi poin C dapat poin 1 karena tadi adanya mengambil keputusan tanpa konsultasi. Itu sudah jelas tidak baik. Oke, yang ini mendorong pegawai bersaing, tapi dia memberikan insentif ya, insentif finansial. Nah, ini bagus. Biasanya orang-orang kita itu kalau misalnya dikasih tugas terus dijanjikan uang itu akan semangat ya teman-teman ya. Manusiawi Indonesia sekali ya. Siapa yang tidak butuh uang? Oke, saya rasa pembahasannya cukup jelas dan lumayan ini ya, singkat. Oke, selanjutnya minta tolong dari teman-teman untuk mendukung admin, subscribe dan memberikan like serta komennya supaya admin tetap bisa bikin konten yang baik seperti ini. Ini YouTube-nya admin boleh ya. Sekarang udah 200 nih. Nah, kemarin masih berapa itu? 100-an. Makasih ya teman-teman yang sudah like dan memberikan subscribe-nya. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk hari ini. Nanti untuk latihan soalnya admin akan berikan di video terpisah langsung saja. Begitu. Ada yang ingin bertanya sebelum ditutup ini kita masih ada waktu berapa menit ini? Oke, kita stop share dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Jimit selanjutnya insya Allah besok ya. Nanti saya pasti kabari kalau misalnya jam 9 pagi belum ada kabar berarti hari itu nggak ada Jimit karena kadang-kadang saya itu ada kesibukan mendadak gitu. Karena ya sudah jadi bapak rumah tangga ya begitulah. Ada aja ininya. Tapi nanti saya pasti kasih kabar kayak pagi ini kalau kita akan Jimit, saya akan kasih kabar kemudian akan share link gitu aja. Ya teman-teman, kita nggak bisa ngasih jadwal yang pasti hari ini Jimit, besok enggak. Pokoknya ditunggu aja, makanya kalian sering cek-cek grup ya. Karena kan kita untuk Jimit ini gratis ya teman-teman, tidak berbayar. Jadi saya nggak menentukan untuk jadwal gitu. Oke, 6 menit terakhir ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Silakan. Mungkin Bang Hengki boleh Bang kasih tanggapan atau masukannya Bang? Pagi Bang. Ya,
Ya itu. Belum bang, belum ada, belum saya bagi tuh. Ya, yang sudah ikut tryoutnya GMI pasti sudah dibagi. Kalau misalnya ada yang belum, nanti boleh japri aja, nanti kita kasih deh. Ya, TO-nya kita sudah berjalan 11 TO, Bang. Mm-mm. Saya mau belajar juga. Betul, didalami soalnya. Disiapkan dengan baik. Iya, itulah. Makanya tadi saya pancing-pancing terus supaya open mic. Ya, yang open mic cuma satu dua orang aja. Kemudian yang ramai di kolom komentar. Mungkin teman-teman malu, Bang. Atau belum ini ya, belum terbiasa. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah membersamai untuk pertemuan pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih semua teman-teman. Oke, ya. Pagi semua. Ya, terima kasih, Bang.